Ibadah sesuai standar Tuhan. Selain dari takut akan Tuhan, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pukul 10.12. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri apakah ibadah dan pelayanan kita pasti berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Ataukah kita bersikap masa bodoh? Ketahuilah, Tuhan memiliki standar kualitas yang menjadi ketetapannya untuk mengukur kelayakan ibadah dan pelayanan seseorang. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12:1. Pelayanan yang pantas dan memenuhi syarat yang dikehendaki Tuhan adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban. Tanpa itu, ibadah atau pelayanan yang kita kerjakan tidak akan berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai korban berarti memberi, yaitu mengalihkan atau memindahkan hak milik dari si pemberi kepada si penerima. Sudahkah kita menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan sebagai persembahan sejati? Inilah yang diperbuat Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pukul 2:20a. Inilah hakikat ibadah dan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai ibadah dan pelayanan kita sebatas rutinitas dan liturgi belaka, tapi harus ada penyerahan diri total kepada kehendak Tuhan dan ada penyaliban daging. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia pukul 5:24. Jadi, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh yang sudah dibaharui dan kesediaan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Selama kita masih mencemarkan diri dengan dunia, ibadah dan pelayanan kita belum sesuai standar Tuhan. Mereka akan mengetahui, aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 25:11. Pasal ini adalah nubuatan tentang Amon, Moab, Edom, dan Filistin yang merasa senang atas kekalahan bangsa Yehuda dan ketidaksediaan mereka untuk membantu Yehuda ketika mengalami kesulitan. Ayat yang kita baca saat ini adalah nubuat hukuman terhadap bangsa Moab yang mengatakan bahwa bangsa Yehuda sama saja dengan bangsa lainnya. Bahwa semuanya hanya ada untuk dihancurkan oleh proses peredaran dunia, itulah yang dilihat oleh Moab tentang bangsa Israel. Kecil tidak berarti lemah, terbuang tidak berarti akan musnah. Bagi umat yang disayangi Tuhan tetap ada harapan. Persoalan ini hanya menjadi bahan renungan secara kedalam bagi mereka yang disebut umat Tuhan. Hukuman kepada Moab adalah peringatan akan ada risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang memandang rendah orang lain. Kita sama-sama manusia tetapi tidak semua orang adalah orang yang sama dalam kasih Allah sebagai umatnya. Bukan bahwa Israel adalah anak istimewa, tetapi melaluinya ada rencana besar yang hendak diwujudkan Allah bagi dunia ini. Tuhan YHWH Allah yang melindungi umatnya adalah Allah yang kuasanya tidak ada tandingannya.
Umat Tuhan bisa jatuh tetapi dia akan dibangunkan, tetapi mereka yang memandang rendah umat Allah akan melihat dan mengetahui tentang Tuhan yang berkuasa untuk menentukan segala hidup dan keadaan setiap orang dengan bangsanya masing-masing. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani pukul 4.13. Ibadah setengah hati. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. 2 Tawari 25:2. Tuhan sangat tidak senang dengan orang-orang yang melakukan segala sesuatu setengah hati, terlebih-lebih dalam hal ibadah dan pelayanan. Mungkin secara kasat mata tampak berapi-api melayani Tuhan, tapi jika hati kita mendua dan tidak melakukannya dengan segenap hati, maka tidak berkenan di hati Tuhan. Inilah juga yang dilakukan Raja Amazia. Perhatikan ayat 14 ini, ketika Amazia kembali, setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir, yang dibawanya pulang, sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Ternyata selain beribadah kepada Tuhan yang hidup, Amazia juga menyembah berhala, bahkan ia mempersembahkan korban kepada mereka. Zaman sekarang ini pun banyak orang Kristen yang secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, sibuk melayani pekerjaan Tuhan, ternyata di sisi lain tetap menjalin persahabatan dengan dunia dan enggan memisahkan diri darinya. Sikap demikian menyedihkan hati Tuhan. Yakobus memperingatkan, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Yakobus 4:4. Sebagai anak-anak Tuhan kita tidak hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi juga dipanggil untuk beribadah dan melayani Dia dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia ini dan silau dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan dan menjanjikan kenikmatan. Kilauan dunia inilah yang acap kali menawan hati kita dan mengalihkan perhatian kita dari kehidupan ibadah yang benar. Akhirnya ibadah dan pelayanan yang kita lakukan hanya sebatas formalitas dan rutinitas belaka. Jika demikian, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Matius 15:7-9. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Keluaran 34:14. Ilustrasi. Ujian mendadak sang profesor. Seorang profesor masuk ke dalam ruang kuliah dan memberitahu para mahasiswanya bahwa hari itu mereka akan menjalani ujian mendadak. Para mahasiswa tampak tegang, tetapi profesor hanya tersenyum dan membagikan lembar soal secara tertutup di atas meja masing-masing. Ketika profesor meminta mereka membalik kertas tersebut, para mahasiswa terkejut. Di lembaran kertas HVS putih yang bersih itu, tidak ada satu pun pertanyaan ujian.
Yang ada hanyalah sebuah titik hitam kecil berukuran beberapa milimeter tepat di tengah-tengah kertas. Profesor itu berkata, tugas kalian sederhana. Tuliskan apa yang kalian lihat di kertas itu dalam waktu 10 menit. Para mahasiswa bingung, namun mereka mulai menulis. Setelah waktu habis, profesor mengumpulkan semua lembaran dan membacakan jawaban para mahasiswa di depan kelas. Dari puluhan lembar jawaban yang ada, seluruh mahasiswa tanpa terkecuali menjelaskan tentang titik hitam tersebut. Ada yang mendeskripsikan posisinya yang di tengah, kepekatannya, hingga dampaknya terhadap tampilan kertas. Profesor itu menyunggingkan senyum hangat lalu berkata, saya tidak akan memberi nilai untuk ujian ini. Namun saya ingin kalian memikirkan satu hal, tidak ada satu pun dari kalian yang menuliskan tentang bagian kertas yang berwarna putih. Kalian semua hanya berfokus pada satu titik hitam kecil, padahal 99% dari permukaan kertas ini masih bersih dan putih. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita sering kali berlaku persis seperti para mahasiswa tersebut. Kita cenderung memusatkan seluruh perhatian, energi, dan pikiran kita pada titik hitam, yaitu kegagalan kecil, masalah yang belum selesai, kekecewaan, atau kekurangan orang lain di sekitar kita. Satu masalah kecil sering kali sanggup membuat kita lupa akan kertas putih yang begitu luas, yaitu ribuan berkat, kesehatan, napas kehidupan, keluarga yang bahagia, dan penyertaan Tuhan yang kita terima setiap hari. Menggeser fokus hidup dari masalah kecil menuju rasa syukur atas hal-hal baik yang melimpah akan mengubah cara kita memandang hidup. Jangan biarkan satu titik hitam merusak kedamaian batin dan rasa syukur kita atas luasnya kebaikan yang telah Tuhan sediakan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Mazmur 103:2